Aku dikhianati, dibuang saat tak berdaya. Tapi, kini aku kembali sebagai wanita yang lebih kuat dari siapapun. Ya, itulah sepenggal kisah dari Alena Pradipta. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ivani Story. Tempat di mana setiap kisah membawa kita pada cinta, pengkhianatan, dan penyesalan. Sebuah cerita baru telah menunggu tentang seorang wanita yang dihancurkan tapi bangkit dengan kekuatan yang tak pernah mereka bayangkan. Inilah kisahnya. Dia bernama Alena Pradipta. Dulu ia hanyalah istri muda yang hidup sederhana bersama suaminya Arfan. Ia mencintai dengan tulus, tapi justru disakiti dengan pengkhianatan dan penghinaan. Arfan Darmawan, pria ambisius yang meninggalkan Alena demi wanita kaya, demi gengsi dan status. Dan Larissa Mahendra, wanita elegan yang menjadi sumber kehancuran rumah tangga Alena. Namun, waktu berputar. Luka menjadi bara, dan bara itu kini berubah menjadi kekuatan. Alena yang dulu lemah, kini kembali dengan nama baru, wajah baru, dan kekuasaan yang membuat siapapun menunduk. Malam itu hujan turun deras di luar jendela apartemen kecil Alena. Ia menunggu suaminya, Arfan, pulang sejak sore. Di meja makan, hidangan favorit suaminya sudah dingin. Ketika pintu terbuka, Alena tersenyum lega. Tapi senyum itu langsung lenyap saat melihat Arfan masuk bersama seorang wanita. "Alena, kita harus bicara," ucap Arfan dingin. Larissa berdiri di belakangnya, mengenakan mantel mahal, menatap Alena dengan tatapan merendahkan. "Bicara apa?" Suara Alena bergetar. Arfan menarik napas panjang. "Aku ingin berpisah. Aku sudah bersama Larissa sekarang. Dia bisa memberiku kehidupan yang tak bisa kamu beri." Hujan di luar seolah berhenti. Alena menatap suaminya, tak percaya. Jadi semua perjuangan kita, semua janji itu cuma bohong? "Bukan salahku kalau kamu tidak bisa mengimbangiku, Alena," jawab Arfan dingin. Larissa tersenyum sinis. "Kau harusnya berterima kasih. Setidaknya dia memberitahumu dengan sopan." Malam itu, Alena pergi dalam hujan, membawa luka yang kelak berubah menjadi senjata. Sebelum kita lanjut ke kisah berikutnya, dukung channel ini agar bisa berkembang. Pastikan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan kisah penuh emosi dan balas dendam dari channel Ivani Story. Kita lanjut ke kisahnya. 7 tahun lalu, aku dibuang seperti sampah. Dikhianati oleh suami, diremehkan oleh semua orang. Mereka pikir aku akan hancur. Tapi mereka lupa. Seseorang yang terluka paling dalam adalah yang paling berbahaya ketika kembali. Kini aku kembali, bukan sebagai Alena yang mereka injak, tapi sebagai Elara Pramesya, pemilik perusahaan yang mereka dambakan dan mimpi buruk bagi mereka semua. Di ballroom hotel mewah, semua mata tertuju pada seorang wanita anggun bergaun hitam. Dialah Elara Pramesya, CEO muda dari Pramesya Group, perusahaan investasi terbesar di kota. Tak ada yang tahu, kecuali dirinya sendiri, bahwa Elara adalah Alena yang dulu mereka hancurkan. Dan takdir memainkan perannya dengan sempurna. Arfan kini hanyalah direktur kecil di perusahaan yang hampir bangkrut. Larissa hidup dalam kebohongan, menjaga citra, tapi menyembunyikan rasa takut kehilangan kekayaan. Hari itu, Elara, alias Alena, membeli perusahaan Arfan. Ia berdiri di hadapan mereka dengan senyum yang membuat darah Arfan seolah berhenti mengalir. "Selamat pagi, Tuan Arfan. Mulai hari ini, semua aset dan perusahaan Anda resmi milik saya." Larissa terbelak-belak. "Tunggu, siapa kamu sebenarnya?" Elara menatapnya tajam. "Kalian tidak mengenalku? Sayang sekali. Padahal dulu kalian yang membuatku seperti ini."
Larissa mendatangi Elara di kantornya, mencoba menawar rasa kasihan. "Tolong, jangan libatkan Arfan. Dia hanya tersesat," katanya pura-pura lembut. Elara berdiri, menatapnya dingin. "Kamu tahu, Larissa, dulu aku memohon seperti itu juga. Tapi kamu tertawa di depan wajahku." Larissa terdiam, wajahnya memucat. Elara Pramesia mungkin bisa memaafkan, tapi Alena Pradipta tidak pernah mati. Arfan mencoba menemui Elara setelah mengetahui identitas aslinya. "Alena, aku salah. Aku menyesal. Aku kehilangan segalanya. Larissa, pekerjaan, harga diri." Elara menatapnya. Mata yang dulu penuh cinta kini kosong. "Menyesal? Kamu bahkan tak tahu rasanya tidur di jalanan, kelaparan, dan dicaci. Tapi kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Arfan? Aku masih sempat mencintaimu dulu." Air mata jatuh di pipi Elara, tapi senyum tipis terukir di wajahnya. "Dan sekarang, biarkan aku menutup kisah ini dengan cara yang kamu ajarkan padaku. Dingin dan tanpa belas kasihan." Setelah semua kehancuran terjadi, Elara duduk di balkon rumah mewahnya. Hujan turun lagi malam itu, seperti 7 tahun lalu. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia menatap ke langit, berbisik pelan. "Aku menang, tapi kenapa rasanya kosong?" Telepon berdering, asistennya memberitahu bahwa proyek barunya disetujui. Elara tersenyum. Ia menatap ke cermin, menatap wajah barunya. Tidak ada yang tersisa dari Alena, dan mungkin itu memang yang terbaik. Namun jauh di lubuk hatinya, Alena masih hidup. Bukan untuk mencintai, tapi untuk mengingat bahwa kadang balas dendam tak pernah benar-benar menyembuhkan. Sudah setengah tahun sejak Elara menjatuhkan Arfan. Perusahaannya kini menjadi milik Elara sepenuhnya, sementara Arfan hidup sederhana. Ironisnya, seperti dulu saat Elara masih mempercayai cinta. Namun di balik keberhasilan itu, ada yang terasa ganjil. Malam demi malam, Elara sering terbangun. Mimpi-mimpi buruk datang menampilkan wajah Arfan yang memohon ampun. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar keadilan atau hanya pelampiasan luka? Suatu malam, di depan jendela tinggi kantornya, Elara berbisik lirih. "Aku sudah membalas semua sakit yang kau beri, Arfan. Tapi, kenapa hatiku masih hampa?" Ia menatap langit Jakarta yang gelap, seolah mencari jawaban di antara lampu-lampu kota yang tak pernah tidur. Hari itu, Elara menghadiri forum bisnis internasional. Di sanalah ia bertemu Dimas Wiratama, pengusaha muda yang karismatik, cerdas, tapi rendah hati. Tidak seperti Arfan dulu, Dimas tidak terpesona oleh penampilan Elara. Ia justru menghargai pikirannya, ketegasannya, dan keberaniannya. "Orang-orang melihatmu sebagai wanita kuat," kata Dimas. "Tapi aku tahu kekuatan itu lahir dari luka yang dalam." Kalimat itu membuat Elara terdiam. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa dipahami tanpa harus menjelaskan apapun. Dimas hadir bukan untuk menggantikan masa lalu, tapi untuk menunjukkan bahwa cinta sejati tidak memerlukan pembuktian, cukup ketulusan. Namun, di balik ketenangan yang mulai tumbuh, bayangan masa lalu masih menghantui. Nama Arfan kembali muncul di berita. Kali ini sebagai pria yang jatuh miskin dan terjerat utang besar. Suatu sore ketika Elara baru keluar dari gedung perusahaannya, seseorang memanggilnya dengan suara bergetar. "Elara?" Ia menoleh, dan di sanalah Arfan berdiri. Wajahnya tirus, pakaian lusuh, tak ada lagi sisa arogansi di matanya.
Aku datang bukan untuk mengemis harta, katanya pelan, tapi untuk meminta maaf. Aku salah, aku bodoh, dan aku kehilangan segalanya. Elara menatapnya tanpa ekspresi. Di dalam hatinya, badai berkecamuk antara marah, iba, dan penyesalan. Dulu aku menangis memohon kau bertahan, ucap Elara tenang. Sekarang kau datang memohon hal yang sama. Tapi Arfan, ada luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan kata maaf. Air mata jatuh di pipi Arfan. Ia mencoba menggenggam tangan Elara, tapi Elara menarik diri. Dendamku sudah selesai, katanya. Tapi itu bukan berarti aku akan kembali. Beberapa bulan kemudian, Elara berdiri di tepi pantai, angin sore membelai rambutnya. Ia memandangi Cakrawala dengan tatapan lega. Buku catatan di tangannya berisi tulisan terakhir, "Balas dendam membuatku menang atas orang lain, tapi memaafkan membuatku menang atas diriku sendiri." Di belakangnya Dimas datang membawa 2 cangkir kopi. Ia tersenyum, bukan mencoba mengambil masa lalu Elara, tapi menemani masa depannya. Elara tersenyum lembut. Mungkin kebahagiaan bukan tentang siapa yang kalah, tapi tentang siapa yang berani memulai lagi. Suara debur ombak menjadi latar sempurna untuk bab terakhirnya. Bukan akhir dari kisah cinta, tapi awal dari kehidupan baru. Begitulah akhir kisah Elara, seorang wanita yang bangkit dari luka, menukar dendam dengan kedamaian. Dari rasa sakit, ia belajar bahwa kekuatan sejati ada di hati yang bisa memaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak kisah menarik lainnya di iFunny Story, tempat di mana cinta, pengkhianatan, dan penyesalan menjadi satu.